Aisyah dilahirkan pada bulan Syawal 9 tahun sebelum hijrah. Saat itu bertepatan dengan bulan Juli pada tahun 614 Masehi, yaitu awal tahun kelima Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi utusan Allah. Ada sumber lain yang menjelaskan bahwa nama panggilan untuk Sayyidina Aisyah adalah Humairah, yang berarti putih dan cantik, atau wanita dengan wajah yang kemerah-merahan. Setelah Aisyah menjadi istri Rasulullah, maka ia dijuluki dengan Ummul Mukminin atau ibu dari orang-orang yang beriman. Namun Rasulullah SAW sendiri memanggil Aisyah dengan nama Bintus Siddiq kadang-kadang, yang artinya adalah putri dari laki-laki yang benar dan lurus, yakni ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq. Omong-omong tentang Abu Bakar As-Siddiq, nama asli beliau orang tua Aisyah adalah Abu Abdullah bin Abu Quhafah Utsman, tetapi beliau lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Kemudian nama asli ibu Aisyah, Ruman, adalah Zainab binti Amin Waimir. Orang-orang cerdas yang dianugerahi Allah bakat besar, sejak masih kecil mereka sudah menampakkan tanda-tandanya. Demikian juga Aisyah. Anak kecil itu selalu ingin tahu segala sesuatu. Ia menanyakan apa saja kepada Ruman ibunya dan Abu Bakar ayahnya, sehingga kedua orang tuanya kadang-kadang heran menyaksikan kelakuan anak bungsu mereka. Namun meskipun begitu, Aisyah telah menunjukkan kelebihan dibanding perempuan sebayanya, tetap saja ia masih anak kecil yang gemar bermain. Ia senang bermain ayunan bersama teman sebayanya, dan ia pun menyukai berbagai macam-macam boneka, terutama boneka kuda. Sebagai salah satu sahabat Abu Bakar, Rasulullah sering datang ke rumah Aisyah. Beliau memang menyukai anak-anak, tetapi saat itu Rasul melihat Aisyah lucu dengan kecerdasan di atas rata-rata dari anak sebayanya. Suatu hari pernah Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar. Saat itu Aisyah sedang asik bermain dengan boneka dengan temannya. Begitu melihat Rasulullah, Aisyah menyembunyikan bonekanya, lalu teman-temannya pun segera pergi. Namun dengan cepat Rasulullah memanggil teman-teman Aisyah, "Ayo teman-teman Aisyah, balik lagi," agar meneruskan permainan. Rasulullah sengaja menghampiri Aisyah dan teman-temannya sebelum ia berbicara dengan Abu Bakar. Lalu seisi rumah Abu Bakar pun sudah lama paham bahwa Rasulullah SAW memang mengasihi anak-anak kecil. Nah, mengenai boneka kuda bersayap saat itu, Aisyah bercerita sebagai berikut ini. "Aku biasa bermain bersama teman-temanku. Lalu ketika Rasulullah datang, teman-temanku bersembunyi, tetapi beliau justru menyuruh mereka untuk terus bermain bersamaku. Dan di antara boneka milik Aisyah adalah boneka kuda yang memiliki 2 sayap di kanan dan di kirinya. Suatu hari di siang hari, Rasulullah datang. Beliau menemui Aisyah lalu bertanya, 'Apa ini wahai Aisyah?' 'Kuda,' jawab Aisyah malu-malu. Saat Rasulullah mengamati boneka tersebut yang ada di pangkuan Aisyah, teman-teman Aisyah pun ikut memperhatikan boneka tersebut. Lalu Rasul menjawab, 'Adakah kuda yang memiliki sayap?' tanya Rasulullah. Lalu Aisyah menjawab, 'Bukankah kuda Nabi Sulaiman memiliki sayap?' Spontan Rasulullah tertawa setelah mendengar jawaban Aisyah. Teman-teman Aisyah pun kagum mendengar jawaban Aisyah tersebut. Biasanya anak-anak kecil di usia seperti itu, di mana tidak ada keinginan untuk memperhatikan apapun apabila sedang asyik bermain, mereka tidak mau diganggu oleh orang dewasa sampai berumur 7-8 tahun. Hal itu berbeda dengan Aisyah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ia bukanlah anak kecil biasa. Gadis itu menyimak ucapan-ucapan orang dewasa. Ia menyukai hadis-hadis yang dibicarakan oleh Rasulullah dengan ayah ibunya, walaupun tidak ikut berbicara atau bergabung. Walaupun sedang bermain, Aisyah mampu mengingat ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Rasulullah kepada ayah ibunya saat Nabi sedang mendakwah secara sir. Ia adalah pemerhati dan pengingat yang luar biasa sejak masih usia dini. Pendamping Rasulullah di kala suka maupun duka, Khadijah telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda untuk perkembangan agama Islam. Saat itu Rasulullah tengah mengalami mahaduka ketika Khadijah wafat.
Tidak ada lagi perempuan yang menasihati, melindungi, memberi semangat, dan menghiburnya ketika kaum musyrikin semakin banyak yang memusuhinya. Sebagaimana yang telah diketahui, kaum bangsawan Quraisy ini sangat menghormati Khadijah. Kematian dari Siti Khadijah menyebabkan semangat hidup Rasulullah menjadi lemah lunglai. Keadaan Rasulullah itu merisaukan hati para sahabat saat itu. Mereka berupaya sekuat tenaga untuk meringankan beban yang dialami oleh Rasul sepeninggal Siti Khadijah. Para sahabat berharap mengusulkan juga agar beliau segera menikah lagi setelah Khadijah wafat, setelah 2 tahun sepeninggal wafat. Suatu sore, Khawlah binti Hakim Asilmiyah, beliau adalah istri dari Utsman bin Muzam, salah seorang sahabat terkemuka. Beliau datang menawarkan 2 calon istri kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Aisyah. Namun karena Aisyah masih kecil, Khawlah memberi saran kedua, yaitu untuk melamarnya terlebih dahulu. Dan calon kedua adalah Saudah binti Zam'ah, seorang janda sepeninggal suaminya, yakni Sakran bin Amr yang telah wafat di Mekah sekembalinya hijrah di Abisinia beberapa tahun karena tidak kuat menghadapi kekejaman kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Lalu Rasul bersabda untuk melamar kedua calon istri yang diajukan Khawlah. Lalu Khawlah pun pergi ke rumah Saudah. Saat itu ia menemui ayahnya Saudah, yaitu Zam'ah. Lalu Khawlah menyampaikan maksudnya dengan berkata bahwasanya Rasulullah mengutusku ke sini untuk meminang putrimu, wahai Zam'ah. Zam'ah pun bingung dan gugup. Ia seperti baru saja mimpi di siang hari. Ia sadar benar wajah anaknya Saudah tidak cantik sama sekali. Badannya tinggi dan gemuk, dan ia merupakan janda yang tidak memiliki kekayaan. Lantas Zam'ah pun setuju dengan hal itu. Namun ia meminta kepada Khawlah untuk menemui Saudah terlebih dahulu untuk meminta persetujuan. Lalu Saudah pun akhirnya menyetujui hal tersebut dengan jawaban singkat yakni ya, aku, ya ayah. Rasul pun datang dengan beberapa sahabat ke rumah Saudah. Pernikahan pun berlangsung antara Saudah binti Zam'ah dan Muhammad bin Abdullah. Iklim Arab yang panas memang menyebabkan pertumbuhan rata-rata badan perempuan berlangsung sangat cepat. Otak perempuan yang cerdas pun berkembang lebih cepat daripada yang lain. Begitu pula yang terjadi atas diri Aisyah. Ia menjadi lebih cepat dewasa daripada rekan-rekan sebayanya. Kemudian tentang pernikahannya dengan Rasulullah, Aisyah mengaku. Ia berkata, "Aku tidak tahu bahwa Rasulullah telah menikahiku. Hanya saja sejak saat itu, ibuku melarangku untuk keluar rumah. Barulah aku sadar kalau aku sudah menikah. Tetapi tidak pernah kutanyakan hal itu kepada ibuku hingga beliau sendiri yang mengatakannya kepadaku." Khawlah segera menjemput Rasulullah. Setelah beliau tiba, Abu Bakar menikahkan Aisyah binti Abu Bakar dengan Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Maharnya sebesar 500 dirham, namun hal itu hutang karena Rasulullah saat itu benar-benar tidak memiliki uang. Dengan hidangan peresmiannya hanya berupa secawan susu yang ia berikan kepada Aisyah pula. Hal ini juga merupakan salah satu teladan bahwa pernikahan ini tidak harus pesta besar. Walaupun Aisyah sudah dinikahkan dengan ayahnya dengan Rasulullah, gadis kecil itu tidak langsung ikut. Aisyah tetap tinggal kurang lebih 3 tahun bersama keluarganya di rumah. Kemudian Aisyah ini wafat pada tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah yang dimakamkan di Jannatul Baqi di Madinah, Saudi Arabia. Kenapa tidak disambung Rasulullah? Karena saat itu Aisyah misal karena ikut serta dalam ijtihad perang Jamal melawan Sayyidina Ali yang merupakan menantu Rasulullah. Pada malam hari, Aisyah dimakamkan, begitu wasiat beliau. Banyak orang yang berkumpul saat itu di perkuburan Baqi. Semua orang tenggelam dalam lautan kesedihan. Karena salah satu lentera yang paling terang di Madinah, Sayyidina Aisyah, telah padam untuk selama-lamanya. Sekarang kita masuk ke keteladanan Aisyah binti Abu Bakar.
Sayyidina Aisyah, beliau merupakan orang yang sangat bersemangat serta emosinya bisa panas dan dingin. Dia tidak bisa membantu tetapi rentan terhadap kecemburuan. Beliau sangat mencintai suaminya Nabi Muhammad hingga dia tidak suka ketika suaminya memuji wanita lain. Pernah dia berkata, "Aku tidak cemburu pada istri Nabi lain ya sebagaimana aku cemburu pada Siti Khadijah, karena dia terus-menerus menyebut dia dan karena Allah telah memerintahkannya untuk memberikan kabar baik berupa sebuah rumah mewah di surga dengan dari batu-batu yang berharga. Dan setiap kali dia mengorbankan seekor domba, dia akan mengirimkan sebagian yang adil, sebagian dari dombanya kepada mereka yang telah menjadi teman dekatnya." Jadi beliau membagi-bagikan. Berkali-kali Sayyidina Aisyah berkata kepada Nabi, seolah-olah tidak pernah ada wanita lain di dunia selain Khadijah. Namun Aisyah tidak pernah membiarkan kecemburuannya itu meninggalkan hatinya. Dia tidak pernah bertindak berdasarkan emosi, dan terlepas dari emosinya, beliau ini orang yang sangat murah hati dan sangat percaya terhadap seseorang. Beliau mudah memaafkan, dan terlepas dari keterikatan mendalamnya dengan keponakannya, yakni Abdullah bin Zubair, dia menjadi sangat marah padanya ketika dia mendengar bahwasanya Abdullah berpikir kedermawanannya ini perlu ditekan. Dia bersumpah dia tidak akan pernah berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Dia bertanya bagaimana dia bisa berani mengatakan hal seperti itu. Dan akhirnya ketika dia tenang, Aisyah tenang, dia berbaikan dengan Abdullah bin Zubair dan membebaskan beberapa budak sebagai penebusan dosa karena telah melanggar sumpahnya. Suatu hari saat Idul Fitri beberapa suku Abisinia dari Ethiopia menikmati hari dengan menunjukkan keahlian mereka dengan tombak. Aisyah sangat ingin menonton pertunjukan tersebut dan dia berkata kepada Rasul. Dan dia berkata, "Saya ingat Rasulullah berdiri di depan pintu kamar saya. Beliau menyelubungi saya dengan jubahnya sehingga saya bisa melihat olahraga mereka saat bermain dengan tombak. Dan mereka saat itu ada di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian suatu saat seseorang menyebutkan sebuah hadis yang tidak sahih dan menghina tentang wanita yang membatalkan sholat jika mereka berjalan di depan seorang pria yang sedang sholat. Aisyah berkata, "Kamu menyamakan kami, wanita, dengan anjing dan keledai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, sementara saya berbaring di hadapannya di tempat tidur antara dia dan kiblat," kata Aisyah. Masya Allah, dia tidak pernah mundur dalam menghadapi kebodohan dan kebencian kaum laki-laki terhadap wanita. Beliau mengubah pikiran banyak pria tentang nilai dan kemampuan wanita. Seorang sejarawan muslim bahkan, Urwah bin Zubair, pernah mengatakan, beliau tidak pernah menemukan orang yang lebih mahir daripada Aisyah dalam pengetahuan Al-Quran, perintah halal dan haram, kemudian ilmu ansab dan puisi Arab. Itulah sebabnya para sahabat Nabi yang paling senior pun sering berkonsultasi dengan Sayyidina Aisyah dalam menyelesaikan masalah sekalipun hal itu rumit diselesaikan. Ini hanya beberapa dari ciri kepribadian Aisyah. Beliau adalah seorang wanita yang berdiri untuk kebenaran dan keadilan. Beliau adalah sumber pengetahuan bagi semua orang yang bertemu dengannya, dan tetap demikian bagi kita yang mempelajari agama hari ini. Sayyidina Aisyah merupakan panutan fenomenal bagi wanita saat ini dan contoh yang sangat baik bagi mereka yang ingin menggunakan kepribadian mereka dan lebih bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi jangan takut untuk melawan hal yang kita rasa tidak benar. Wanita dan pria saat ini dalam posisi yang sejajar. Begitu mungkin kata Aisyah saat ini. Jadilah wanita seperti Aisyah. Syukran ala ihtimamikum, afwan alal khata'at, arju minkumul afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.